Satu tendangan, satu momen, satu keputusan. Kadang perbedaan antara abadi dan terlupakan cuma sangatlah tipis. Di Piala Dunia, seorang pahlawan terkadang bisa jadi penjahat dalam sekejap. Sayangnya, momen-momen demikian sudah pernah terjadi. Bukan cuma sekali, melainkan beberapa kali di pentas tertinggi. Ada nama yang harusnya jadi pahlawan, tapi satu momen saja membuat nama mereka lenyap dalam ingatan. Ada satu nama yang harusnya jadi pembeda, tapi satu momen lain membuat mereka justru dihujat satu negara. Andai bisa diulang, mereka tentu berharap momen-momen itu tak pernah kejadian. Di video kali ini, Starting Level List telah menyiapkan 5 momen what if paling memilukan di final Piala Dunia. Apa saja momen yang berharap bisa diulang demi mengubah sejarah? Simak selengkapnya. Arjen Robben 2010. Johannesburg 11 Juli 2010. Soccer City Stadium menjadi saksi bisu pertemuan antara Belanda versus Spanyol. Itu adalah laga pamungkas Piala Dunia tahun 2010. Laga itu mempertemukan dua kiblat yang berbeda. Tiki Taka versus Total Football. Kedua negara bertarung sengit. Sampai satu momen menghadirkan Arjen Robben sebagai tokoh utamanya. Robben menerima umpan Wesley Sneijder, lolos dari jebakan offside dan tinggal berhadapan 1 lawan 1 dengan Casillas. Penonton sudah bersiap. Sejarah akan tercipta hanya dengan satu sepakan. Sayang, tendangan Robben terlalu lemah. Casillas menjangkaunya dengan ujung sepatu, dan peluang emas itu sirna. Rupanya bukan sekali itu saja Robben dapat kesempatan. Di menit ke-83 Robben kembali menembus pertahanan Spanyol, kembali berhadapan dengan Casillas. Kali ini ia berusaha melewati Casillas, namun peluang itu kembali gagal. Casillas cukup sigap menghadang pergerakan Robben dan berhasil mengamankan bola ke dalam dekapannya. Bahkan Lionel Messi pun mengakui Robben membantu Spanyol malam itu. Andai peluangnya bersarang di gawang Casillas, ceritanya mungkin akan berbeda. Nasnya pada menit 116, Andres Iniesta membobol gawang Martin Stekelenburg. Gol itu menyudahi perlawanan der Oranje. Penantian 3 dekade mereka kembali berakhir sia-sia. Robben sendiri sangat terpukul atas kegagalan tersebut. Setelah laga, ia mengakui kalau momen itu terus menghantuinya. Andai waktu bisa diputar kembali, Robben mau menembak ke arah lain. Andai bola itu masuk ke gawang, Belanda mungkin akan menjadi juara dunia lebih dulu daripada La Roja. Roberto Baggio 1994. Dari Afrika Selatan 2010, kita mundur jauh ke tahun 1994. Lebih tepatnya ke Rose Bowl Stadium, Pasadena, California, Amerika Serikat. 17 Juli 1994, Italia dan Brasil bertarung di partai puncak Piala Dunia 1994. Kedudukan masih sama kuat selama 90 menit. Laga itu pun berlanjut ke babak tos-tosan. Roberto Baggio adalah pemain terbaik Nerazzurri di turnamen itu. Bahkan, si kucur dewa mungkin layak disebut sebagai yang terbaik di generasinya. Baggio maju, menaruh bola dan berharap tembakannya bisa melanjutkan langkah Italia. Ia adalah penembak terakhir. Malang, tembakannya justru melambung tinggi. Masyarakat dan fans Italia cuma bisa terdiam. Melihat tendangannya meleset, Baggio bergeming. Ia berkacak pinggang sembari menundukkan mukanya ke rumput lapangan. Siapa mengira Baggio yang menggendong Italia ke final justru menjadi orang yang mengakhiri perjalanan negaranya. Ironi itu membuat Baggio terus terdiam sampai-sampai ia dijuluki pria yang mati berdiri. Mati, itulah kata yang terus melintas di pikiran Baggio sesaat setelah momen tersebut. Dalam autobiografinya, Baggio menulis itu adalah momen terberat dalam karirnya. Kemudian luka itu terlihat nyata. Produktivitas Baggio menurun 3 musim setelahnya. Baggio tidak lagi garang seperti sebelum-sebelumnya.
Ingin rasanya Baggio mengulang sekali lagi tendangan itu. Andai bola itu masuk, ia akan jadi pahlawan abadi buat masyarakat Italia. Tapi sejarah memang kadang berlaku kejam. Baggio masih menyesali momen itu sepanjang hidupnya. Fotonya berdiri termenung melihat Brasil berselebrasi tetap menjadi salah satu foto paling ikonik di Piala Dunia. Gonzalo Higuain 2014. 20 tahun setelah memori kelam Baggio, giliran Gonzalo Higuain yang ambil bagian. 13 Juli 2014, Maracana menggelar sebuah partai akbar. Jerman bersua Argentina di partai pamungkas Piala Dunia Brasil. Ini bisa jadi momen bersejarah buat La Albiceleste yang digawangi Lionel Messi. 20 menit laga berjalan, Higuain mendapat kesempatan untuk jadi pembeda. Sebuah kesalahan dari Toni Kroos membuat Higuain leluasa mendapat bola. Ia sudah ada dalam posisi 1 lawan 1 dengan kiper Manuel Neuer. Gawang Jerman begitu terbuka. Hanya ada Neuer sebagai palang pintu terakhir. Malang, Higuain belum beruntung. Bola sepakannya melebar ke sisi kanan gawang. Hanya berselang 10 menit, Higuain kembali mendapat peluang emas. Ia sukses menembus kotak penalti dan menjaringkan bola ke gawang Neuer. Tapi pergerakannya terlalu lambat. Higuain yang ketika itu berstatus pemain Napoli lebih dulu terperangkap offside. Untuk kali kedua, peluang emas Argentina hilang di depan mata. Sayang beribu sayang, di tanah sendiri, tanah Amerika Latin, Argentina justru harus menyaksikan Jerman berpesta. Gol tunggal Mario Götze di babak tambahan waktu mengantar trofi juara dunia ke tangan pasukan Joachim Löw. Lionel Messi CS cuma bisa terpana. Higuain jadi yang paling merana. Ia terbaring di rumput sembari menahan kecewa. Kalau momen itu bisa diulang, Higuain berjanji akan lebih jeli melepas tembakan. Kegagalan itu diakui sempat meruntuhkan mentalnya. Tak ada yang menyapanya di ruang ganti. Sementara di luar, Higuain menjadi sasaran hujatan sampai ancaman pembunuhan. Andai tembakannya masuk, Higuain mungkin akan jadi pahlawan selayaknya Mario Götze. Ronaldo Nazario 1998. Kejadian berikutnya ini bukan kisah seorang pemain yang melewatkan peluang emas di depan gawang. Ini adalah kisah tentang seorang bintang yang tiba-tiba mengalami kejang jelang partai final. Dialah Ronaldo Nazario da Lima. Ronaldo pada akhirnya ikut bermain di final Piala Dunia 1998, tapi ada yang berbeda dari penampilannya. Beberapa jam sebelum final, sesuatu yang tak terduga terjadi di hotel skuad Brasil. Ronaldo, sang bintang utama tim Samba, tiba-tiba kesulitan bernapas dan kejang. Ia lantas dilarikan ke rumah sakit di Paris sesegera mungkin. Mario Zagallo sempat memutuskan tak membawa Ronaldo. Sampai akhirnya, nama Fenomeno muncul tiba-tiba di tim si jelang laga. Ia beberapa kali membuang peluang serta hilang penguasaan. Semua itu terjadi akibat kejang misterius yang ia alami. Bahkan sampai sekarang belum terungkap secara pasti apa penyebab Ronaldo kejang. Menghilangnya sentuhan Ronaldo membuat Brasil kelabakan. Apalagi penyerang kelahiran 18 September 1976 itu adalah pemain kunci sampai ke babak final. Tim Samba pun digasak 3 gol tanpa balas oleh Prancis. Brasil lantas harus menyerahkan tahta mereka sebagai juara bertahan kepada Prancis yang ketika itu digawangi Didier Deschamps. Misteri kejangnya Ronaldo masih diperdebatkan hingga kini. Banyak orang berandai-andai kalau Ronaldo sehat dan waras, Prancis tidak akan menang semudah itu. Bahkan mungkin andai Ronaldo bugar, Brasillah yang akan keluar sebagai pemenang. Kalaupun kalah, rasanya Brasil tidak akan kalah setelah itu melawan Prancis. Zinedine Zidane 2006. Olympia Stadion Berlin, Jerman harusnya jadi panggung perpisahan seorang Zinedine Zidane. Ketika itu, Zidane menjadi kapten timnas Prancis. Tim ayam jantan bersua timnas Italia di final Piala Dunia 2006. Segalanya berjalan cukup sempurna buat Zidane. Ia bahkan membuka skor melalui eksekusi penalti. Marco Materazzi berhasil menyamakan kedudukan.
Tapi orang yang sama kemudian menjadi aktor pemicu insiden paling diingat sepanjang sejarah. Cekcok terjadi antara sang defender dengan Zidane. Pria yang kini sedang santer diberitakan akan menukangi timnas Prancis itu pun langsung mendaratkan tandukan ke dada Materazzi. Materazzi jatuh dan mengerang. Wasit kebingungan karena tak melihat insiden itu secara langsung. Setelah berkomunikasi dengan asistennya, wasit mengeluarkan kartu merah. Zidane berjalan pasrah menuju tunnel. Legenda itu meninggalkan lapangan tanpa sorakan. Setelahnya, Zidane bahkan dihujat dan disebut telah melakukan hal memalukan. Beberapa tahun setelahnya, terkonfirmasi bahwa Materazzi lah yang memulai. Ia melontarkan hinaan terhadap saudari Zidane. Namun, bahkan Zidane sendiri pun menyesali tindakannya. Andai waktu bisa diulang, Zidane tak mau terpancing dan melakukan hal memalukan seperti itu. Andai Zidane bisa mengelola emosinya, Italia mungkin tidak akan mengangkat trofi di Jerman. Setelah insiden Zidane, Prancis melanjutkan laga dengan 10 pemain. Malangnya, mereka kalah di babak adu penalti. Semua penendang Italia sukses menjaringkan bola ke gawang kawalan Fabien Barthez. Sementara itu, kegagalan David Trezeguet membuat Prancis gigit jari. Zidane di sisi lain menjadi figur yang dibenci hingga beberapa tahun berikutnya. Well, Piala Dunia kadang memang kerap ciptakan momen tak terduga. Satu saja kesalahan bisa mengubah sejarah signifikan. Sekali saja tergelincir, seorang pahlawan bisa berubah menjadi penjahat abadi. Jadi, menurut kalian Anda bisa mengulang satu momen saja? Mana momen yang layak diulang? Tulis di kolom komentar. Terima kasih dan sampai jumpa.